Lagi-lagi guys, berita viral tentang pernikahan yang pisah gara-gara cowoknya atau suaminya suka dengan laki-laki lain, menikah untuk menutupi statusnya biar nggak ketahuan gay sama keluarganya. Langsung aja deh buat cowok gay di luar sana atau yang mungkin nonton video ini, please jangan pernah nikahi perempuan hanya untuk menutupi status kalian, status orientasi, bukan status ya, ini bisa dibilang penyimpangan orientasi seksual kalian. Karena efek psikologis yang timbul di korban atau cewek yang kalian nikahi itu nggak sesepele yang kalian pikirkan. Oke, kalian mungkin nggak memikirkan dampaknya seperti apa, yang penting statusku atau orientasi seksualku ini ketutupan di mata publik. Tapi coba bayangin orang yang kalian nikahi itu traumanya sepanjang apa. Aku pernah podcast dengan salah satu korban pernikahan di mana suaminya juga suka sesama jenis. Ini nggak gampang guys. Diselingkuhin dengan perempuan aja itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan dalam diri sendiri bagi korban. Aku kurang apa ya, jangan-jangan aku begini ya, jangan-jangan aku begitu ya, kenapa kok dia malah milih perempuan lain. Berbagai macam pertanyaan dan pernyataan yang bikin dirinya jadi down, rendah diri, dan trauma buat nikah lagi, atau jadi benci sama laki-laki dan lain-lain. Itu sembuhnya nggak gampang. Dan ini apalagi diselingkuhin dengan laki-laki lain, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan atau gimana ya. Korban juga menyampaikan di VT-nya bahwa dia sangat kecewa dan merasa ketipu. Bukan cuma dia aja yang ketipu masalahnya, keluarganya pun juga sama. Karena menurutnya suaminya ini sebelum menikah tuh rajin sholat, puasa, bahkan umroh berkali-kali. Jadi dia gak ada pikiran atau seuzon ke arah sana. Karena ya kelihatannya soleh seperti itu. Dan ini catatannya guys, bahwa orang yang sholat, orang yang puasa atau umroh dan semacam itu bukanlah tolak ukur seseorang itu soleh, solehah, baik atau buruknya. Karena bagi umat muslim kita nih, sholat, puasa itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Itu adalah basic, bare minimum yang kita nggak boleh nilai orang baik atau enggaknya tuh cuman dari itu aja. Perlu pengecekan, cross check yang lebih banyak daripada itu. Apalagi zaman sekarang ya guys, orang nipu tuh caranya macam-macam. Yang ditunjukkan begini tapi aslinya begitu. Maka dari itu kita harus ngelakuin pengecekan yang benar-benar dicek. Seperti yang gue bilang beberapa konten sebelumnya juga, kita cek dia tuh gimana kepribadian sehari-harinya. Bukan hanya ketika sama kamu, tapi ketika tidak bersama kamu. Dengan cara apa? Tanya ke teman-teman sekitarnya, circle-nya kamu perhatikan seperti apa. Dan untuk orang yang gay seperti ini, itu biasanya ada komunitasnya guys. Teman-temannya tuh pasti tahu, karena ini adalah suatu rahasia umum yang sebenarnya dia sudah lama melakukannya. Coba ada kasus sebelumnya selebgram juga kan, yang dulu dia nikah kemudian berpisah karena ternyata suaminya gay. Itu dia ada circle-nya, kawan-kawannya juga udah tahu. Maka dari itu kita perlu ngecek ini di sekitarnya ada kabar apa atau berita apa tentang ini, terlebih tentang orientasi seksualnya kayak gimana. Karena bawah sadar orang sehari-hari itu tidak bisa ditutupi. Memang ketika di depan kamu dia bisa nutupin, tapi ketika di belakang kamu itulah dia yang sebenarnya. Selain circle-nya, kamu juga ngecek keluarganya seperti apa. Nggak harus kamu sendiri yang ngecek atau turun tangan, kamu bisa minta bantuan orang yang kamu percaya. Dan dalam hal ini sebenarnya itu adalah kewajiban ayah untuk melakukan pengecekan terhadap calon pasangan putrinya. Tapi ya seperti yang kita tahu ya guys, tidak semua anak perempuan itu beruntung memiliki ayah yang bisa melakukan kewajiban ini. Maka dari itu kita entah gimana caranya wajib ngelakuin pengecekan, entah kamu nyuruh orang, temen kamu, demi diri kamu, demi anak-anak kamu di masa depannya, agar nggak ketipu seperti di sini. Yang memang korban yang mengalami ini tuh ibaratnya kayak dapat ujian, dimana dia nggak berharap ini datang. Siapa sih yang mau diuji dengan cara seperti ini? Orang nikah maunya bahagia, happy sama pasangannya, mendapatkan haknya sebagai istri, kemudian dia ngelakuin kewajibannya sebagai istri, dan satu sama lain saling menguntungkan dan saling membahagiakan, pengennya gitu. Tapi ya kembali lagi, kehidupan kadang-kala seperti ini. Namun kita tetap bisa mengantisipasi dan berusaha untuk mencegah hal itu biar nggak kejadian. Kembali lagi dengan cara mengecek. Tanda lain yang bisa kamu perhatikan sebenarnya jangan sampai kesini ya, karena ini baru bisa dilihat ketika udah nikah, dimana cowoknya ini kalau diajak berhubungan suaminya itu nggak mau dengan berbagai macam alasan. Beberapa kasus yang terjadi juga seperti itu guys, karena yang terjadi pada cowok normal tuh nggak kayak gitu guys. Yang namanya cowok kalau misalnya masalah seperti ini itu pasti excited, seneng banget harusnya. Tapi yang terjadi ini enggak.
Nah, di konten ini, korban mengaku cowoknya diajak buat bulan madu, alasannya macam-macam dan salah satunya buat menghemat lah dan apalah. Tapi malah pergi ke Malaysia dengan pasangan cowoknya. Dan di sini istrinya ternyata tahu. Mungkin ada banyak alasan lain yang terjadi di luar sana ketika ini terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan. Ajak-ajak ke psikolog untuk ngetes dia ini sebenarnya gimana. Kalau memang ini masalah psikologis bukan ke arah orientasi seksual yang menyimpang, itu juga bisa diatasi. Entah mungkin karena ada perasaan merasa nggak pede dan lain semacamnya, sehingga takut berhubungan badan dan lain-lain, itu bisa teratasi. Nah, kalau ketemu ternyata masalahnya adalah penyimpangan orientasi seksual, itu juga ada solusinya lagi. Tapi please, buat kalian yang ngerasa homo, gay, dan semacamnya, jangan nikahi perempuan hanya untuk menutupi penyimpangan orientasi seksual kalian. Kalian nggak tahu korban ini traumanya akan sembuh berapa lama. Oke, bagi kalian ini mungkin hanya sekedar hal yang sepele. Kalian nggak mikir psikologis korban nanti akan seperti apa, tapi kamu nggak tahu traumanya gimana nantinya. Dia jadi takut nikah, dia jadi trauma, takut nikah, dan lain-lain. Ngerasa nggak percaya diri yang butuh proses untuk menyembuhkannya. Dan mungkin bukan hanya korban aja yang terluka, tapi juga keluarganya yang merasa ketipu dengan apa yang kalian lakukan. Jika kalian ngerasa terganggu dengan penyimpangan yang kalian alami, silahkan datang ke psikolog. Jangan mencari sasaran orang yang nggak berdosa dan nggak tahu apa-apa seperti ini. Tapi kalau kalian ngerasa nggak masalah dengan ini, please jangan lampiaskan itu ke orang lain hanya untuk menutupi penyimpangan orientasi seksual yang kalian alami. Jadi seperti itu, semoga korbannya segera sembuh dari traumanya dan dibersamakan dengan orang yang lebih baik lagi, yang membuat dia bisa bahagia dan saling membahagiakan dalam hubungannya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu butuh teman cerita ataupun apa problem masalah yang kamu rasakan, silahkan DM ke Instagram gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.